Hello everyone, welcome back to my channel. I want to tell you about risk management presentation for the final semester examination management study program presentation by Dewi Juwita. Today's agenda: 1. Vivo smartphone case studies. 2. Strategies for sustaining income during a pandemic. 3. Industry 4.0 is a threat or opportunity for employees in Indonesia. Pertumbuhan pemakai smartphone setiap tahunnya terus bertambah dan menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Setiap perusahaan smartphone bersaing untuk mendapatkan konsumen yang loyal dan berlomba-lomba untuk memberikan teknologi dan fitur yang menarik. Konsep pertama smartphone kabarnya telah ada sejak pertengahan tahun 1970. Namun, baru terwujud sekitar 20 tahun setelahnya, yaitu saat International Business Machine Corporation atau bisa disebut dengan IBM meluncurkan Simon Personal Communicator yang menunjukkan wajah ke publik pada tahun 1992. IBM Simon layak disebut sebagai smartphone karena perangkat ini memiliki layar sentuh monokrom, sebuah stylus, dan charging base station. Pada tahun 1996, barulah Nokia mulai memasuki dunia smartphone. Selanjutnya, pada tahun 1997, Ericsson merilis smartphone pertamanya yang menjadi kompetitor untuk IBM Simon dan Nokia. Smartphone yang mulainya menyasar pada enterprise mulai menargetkan ke consumer. Kehadiran sistem operasi seperti BlackBerry, Symbian, Flame OS, hingga Windows Mobile yang telah memiliki kemampuan untuk mengirim email dan terkoneksi dengan internet pun kian mempengaruhi perubahan gaya hidup penggunanya. Hal ini terjadi di tahun 2000-an, tepatnya 2004 hingga 2007, di mana jumlah pengguna smartphone kian bertambah banyak. Vivo didirikan pada tahun 2009 di Dongguan, Guangdong, Cina, sebagai sub-brand BBK Elektronik oleh Shenwei. Namun, brand Vivo sendiri baru mencuat pada tahun 2012 setelah merilis seri X1 yang diklaim sebagai dua ponsel paling ramping pada saat itu. Vivo kemudian masuk ke pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada tahun 2014. Pada akhirnya, kiprah Vivo di pasar Asia ini benar-benar mengusik kenyamanan vendor besar pada tahun 2015, di mana Vivo sukses masuk 10 besar vendor smartphone dunia dengan market share 2,7%. Pada perjalanannya, Vivo tidak hanya mengembangkan produknya pada smartphone, namun pada aksesoris smartphone, perangkat lunak, dan layanan online. Berikut adalah contoh faktor internal dan eksternal perusahaan smartphone Vivo seperti yang akan kalian lihat. Selanjutnya, membahas 3 bentuk dasar strategi generik yang digunakan dalam strategi bersaing. Ketiga strategi itu adalah strategi keunggulan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. 1. Strategi keunggulan biaya. Dalam menerapkan strategi keunggulan biaya, maka suatu bisnis dituntut untuk menguasai pangsa pasar yang relatif besar dan memiliki keunggulan bersaing pada efisiensi biaya. Pada perusahaan smartphone Vivo menetapkan strategi keunggulan biaya, produk smartphone Vivo menerapkan harga yang menarik relatif terjangkau dengan keunggulan teknologi dan fitur yang terbaik. 2. Strategi diferensiasi. Diferensiasi merupakan strategi yang dilakukan agar perusahaan bisa lebih dari rata-rata yang ada, agar mendapatkan konsumen yang loyal terhadap merek, karena sensitivitas terhadap harga atau diferensiasi akan membuat suatu produk lebih melekat di benak konsumen. Bahkan cara melakukan diferensiasi tidak berusaha untuk tampil sebagai produsen dengan biaya yang paling rendah, melainkan menghasilkan suatu produk yang memiliki keunikan sehingga produk mudah dibedakan dengan produk pesaing di pasar. Dalam strategi ini, perusahaan smartphone Vivo melakukan diferensiasi dari sisi kualitas produk yang bagus, menciptakan diferensiasi produk erat dengan tambahan yang harus dilakukan agar konsumen dapat mengetahui bahwa produk itu berbeda dengan produk lainnya. Jadi, untuk menciptakan diferensiasi produk dapat dikatakan membutuhkan dana yang cukup besar. Dengan demikian, perusahaan smartphone Vivo memberikan kualitas mesin yang terbaik dan di setiap unit produk, perusahaan Vivo menawarkan teknologi dan fitur yang terbaik dan berbeda dari para pesaing. 3. Strategi fokus.
Pelaku usaha fokus terhadap segmen tertentu namun secara efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan dan keinginan segmen dan berhasil meningkatkan kepuasan secara optimal. Strategi fokus akan sangat efektif ketika konsumen mempunyai pilihan atau persyaratan tertentu yang dapat dipenuhi oleh pelaku usaha, dan ketika pesaing tidak berusaha untuk melakukan spesialisasi dalam segmen konsumen yang sama. Syarat bagi penerapan strategi ini adalah adanya besaran pasar yang cukup terdapat pada potensi pertumbuhan yang baik dan tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai keberhasilannya. Strategi fokus yang diterapkan perusahaan smartphone berada di pasar tertentu, yaitu konsumen di seluruh dunia, dengan tetap memberikan kepuasan berupa kualitas yang terbaik dengan harga yang terjangkau. Produk mudah dicari dan di setiap produk perusahaan Vivo menawarkan teknologi dan fitur yang terbaru. COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Semua sektor pendidikan, pariwisata, bahkan komunitas organisasi yang bekerja dan mengabdikan memberikan edukasi kepada masyarakat saat ini semua melalui daring dalam jaringan, di mana semua aktivitas dikerjakan di rumah dan melalui media online. Salah satu faktor untuk perhotelan demi tercapainya tujuan dan memberikan masukan pendapatan untuk karyawan dan seluruh staf yang bekerja adalah melakukan strategi khusus. Contohnya seperti Pay Now Stay Later, di mana memberikan voucher kepada calon wisatawan dengan sistem bayar sekarang, menginap nanti. Biasanya masa berlaku voucher itu di antara 1 tahun atau dengan 1 bulan, atau mungkin mengikuti dari kebijakan masing-masing pihak perhotelan. Lalu bekerja sama dengan instansi kesehatan yang melayani konsultasi 24 jam. Dan menyediakan dokter umum di penginapan agar pengunjung dapat penanganan pertama yang baik dan benar. Tentu saja tidak hanya itu, meningkatkan standar kebersihan pastinya sudah menjadi prioritas utama dalam sektor perhotelan. Seperti penyemprotan disinfektan setelah tamu check out, prosedur laundry ketat misalnya dengan air panas atau alat steamer yang mampu mengangkat bakteri yang melekat. Serta pembersihan disinfektan bakal ditingkatkan dan dilakukan teratur, khususnya semua area yang banyak disentuh, baik dari sektor perhotelan ataupun pariwisata. Mungkin strategi tersebut dapat digunakan atau menjadi bahan pertimbangan referensi yang bisa digunakan. Semakin berkembangnya industri dari 1.0 sampai dengan sekarang 4.0, kabar baiknya ialah kehadiran revolusi industri keempat tidak sepenuhnya berdampak negatif seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. World Economic Forum memprediksi 4 isu yang akan mempengaruhi pekerjaan pada masa depan. Yang pertama, kecerdasan buatan dan robot akan menciptakan lebih banyak pekerjaan, bukan pengangguran massal. Memang benar bahwa otomasi akan menyebabkan beberapa pekerjaan akan hilang. Namun di sisi lain adalah hal ini justru membawa peluang pekerjaan baru di bidang yang lainnya. Para ahli ekonomi percaya bahwa yang terjadi pada masa depan bukan kurangnya lowongan pekerjaan, tapi kurangnya kemampuan yang sesuai dengan jenis pekerjaan pada masa depan. Kedua, setiap kota akan saling berkompetisi memperebutkan sumber daya manusia dengan talenta terbaik. Persaingan untuk mendapatkan talenta terbaik tidak lagi berlangsung hanya antar perusahaan, namun akan meningkat menjadi antar kota seiring dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan bekerja dari jauh. Masyarakat akan lebih memilih untuk tinggal di kota dengan lingkungan yang ramah teknologi dibandingkan dengan tinggal di tempat terdekat dengan kantor. Ketiga, sebagian besar tenaga kerja negara maju akan menjadi pekerja bebas atau biasa disebut dengan freelance. Sebelum 2027, para pekerja freelance ini akan didominasi oleh generasi milenial.
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan dipercaya akan lebih memilih merekrut para pekerja freelance dibandingkan pekerja tetap untuk mengisi kekosongan talenta yang mereka butuhkan. Keempat, sistem pendidikan berubah dari pendekatan parsial menjadi holistik. Pelajaran matematika, seni, dan ilmu pengetahuan yang selama ini dipandang sebagai disiplin ilmu yang terpisah, dinilai sudah tidak relevan dalam mengisi kebutuhan kompetensi pekerjaan pada masa depan. Sekolah-sekolah akan mulai mengadopsi kurikulum berbasis tugas sebagai jembatan untuk meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini menjadi penghalang generasi berpikir kreatif. Pemaparan berikut adalah konteks, di mana konteks internal dan eksternal adalah lingkungan organisasi atau perusahaan yang berusaha untuk mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Penetapan konteks manajemen risiko erat kaitannya dengan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko. Sekian presentasi video dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.